Waduh, bisa sebutkan 9 nama planet. Bisa sebutkan 9 nama planet, begitu bangganya luar biasa. Saya yakin bahwa setiap kita, waktu kita kecil ditanya mau jadi apa, pasti dengan jelas. Mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi tentara, mau jadi apa, mau jadi arsitek, mau jadi apa, mau jadi pendeta. Amin. Tapi mungkin ada di antara kita yang hari ini, bahkan malah kita bingung. Kita mau jadi apa? Ketika nanti mau memilih untuk kita mau lanjut kuliah, mau kuliah di mana, malah kita tanya-tanya teman, lu ambil kuliah apa lu? Lu lanjut kemana lu? Kita tidak lagi berpikir apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, tetapi malah kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang tadi saya tanyakan, siapa di antara kita yang pernah bingung, atau jangan-jangan kita sedang bingung, sebenarnya aku itu harus jadi seperti apa? Atau mungkin kita mulai mengukur kepada diri kita sendiri bahwa saya itu harus ikut standar siapa supaya aku itu berhasil. Saya harus ikuti siapa supaya aku tuh berhasil. Teman-teman ada yang suka bikin kue? Yang suka bikin kue coba angkat tangannya. Atau mungkin suka bikin puding. Nah biasa kan kalau bikin puding itu biasanya ada cetakannya ya. Ketika kita bikin cetakan, mau bikin seperti apa? Saya ingat dulu waktu masih kecil ada cetakan model kura-kura, ya kan? Bikin apa? Modelnya segala sesuatu tuh. Ketika kita bikin cetakan atau bisa dibilang mungkin itu sebagai template yang sudah terbukti, saudara, apa yang kita buat itu pasti akan sesuai dengan template itu sendiri. Artinya apa? Sama seperti kehidupan kita, bahwa Tuhan itu punya template. Template yang Tuhan sediakan itu bukan untuk mengekang kehidupan kita, bukan untuk membatasi kehidupan kita, tetapi template dari Tuhan itu untuk membantu kita masing-masing menjadi versi yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam sadarnya Tuhan. Amin dulu dong. Amin. Tuhan menyediakan template supaya apa? Kita itu sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di dalam standarnya Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan buat rekan-rekan muda, bahwa kita akan belajar bahwa ada 3 elemen penting dari God template. Bukan sekedar untuk kita jadi anak-anak yang baik saja, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak muda yang berdampak. Kita menjadi anak-anak muda yang penuh arah. Kita menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam rancangan Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh mau hidup dalam rancangan Tuhan, kalian boleh lambaikan tangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Poin yang pertama yaitu apa, saudara? Be an example, not just a follower. Kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah di sana, yuk kita baca sama-sama, tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. 3, 2, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa? Kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang masih merasa muda boleh angkat tangannya dulu dong. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya apa? Tuhan tidak menunggu kamu untuk menjadi tua untuk memakai kamu. Sekalipun kamu masih muda, Tuhan mau memakai kamu untuk apa? Menjadi alatnya. Amin. Amin. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh menjadi teladan. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena ada banyak orang mereka berpikir, oh nanti aja untuk serius sama Tuhan, nanti aja ketika sudah dewasa, nanti saja begitu sudah menikah, nanti saja begitu sudah tua. Sejak kita masih muda, Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh menjadi apa? Teladan. Kita menjadi teladan sekarang dalam apa? Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih iman, dan juga dalam apa? Kesucian. Kalau berbicara dalam perkataan, ya tentunya sebagai anak-anak muda, dalam perkataan kita yang kita harus ucapkan itu harus sungguh-sungguh membangun. Perkataan kita ucapkan itu harus sungguh-sungguh sebuah perkataan yang jujur dan apa? Tidak menyakitkan. Jadi teman-teman itu harus apa ya? Ingat bahwa sebegitu pentingnya perkataan kita keluar, sama seperti begitu pentingnya
nafas yang kita hirup. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak seorang pun yang bisa berkata sambil tahan nafas. Langsung dipraktekin loh. Saya kasih contoh ya, Saya hitung. Coba kalian bayangkan saja, kalian coba ingat satu kata saja yang kalian ucapkan. Entah itu mungkin wonder, shalom, haleluya. Sudah dapat satu kata? Sudah ya? Gak usah mikir jauh-jauh, ya kan? Ada itu mimbar atau apapun itu, layar, apapun itu. Oke? Sudah dapat satu kata ya. Nanti saya hitung 1 sampai dengan 3, kalian tahan nafas semua. Ketika sudah tahan nafas, ya kan? Gak lama-lama gitu, cuma 5 menit aja. Ya kan? Nanti saya hitung 1 sampai dengan 3, kalian tahan nafas. Setelah itu saya akan ucapkan. Kalian coba, bisa tidak? Ucapkan kata itu sambil tahan nafas. Bisa tidak? Oke ya? Oke, sudah dapat semua kata? Saya hitung 1 sampai dengan 3, tahan nafas. 1, 2, 3, tahan nafas. Oke, ucapkan. Shalom. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kata-kata, kalimat sama artinya apa? Kita harus mengembuskan. Ketika kita menarik nafas, sebegitu pentingnya juga dengan kita mengembuskan nafas. Penting nggak saudara kalau kita tarik nafas? Penting. Hembuskan nafas juga penting nggak? Penting. Coba kalian tahan nafas 5 menit. Tahan nafas 1 jam. Mati. Ya, selesai. Mati dong. Selesai. Artinya apa? Sebegitu pentingnya nafas yang kita tarik, kita hidup dan kita hembuskan. Demikian juga sebegitu pentingnya perkataan harus kita keluarkan. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Makanya tadi firman Tuhan katakan kita harus sungguh-sungguh menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan itu harus sungguh-sungguh membangun. Perkataan itu harus jujur. Perkataan jangan seolah-olah memuji, tetapi malah membanting. Ya kan, kalau kamu cantik sekali, tapi itu alis seperti jembatan Suramadu, nah itu bahaya. Nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Perkataan kita itu harus jujur. Karena apa? Perkataan kita itu juga punya kuasa, amin. Sebegitu percayanya kita imani bahwa apa yang kita doakan Tuhan Yesus dengar. Artinya apa? Perkataan kita juga harus kita hati-hati. Sejak masa muda kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Jangan ikuti sembarangan orang di luar sana ketika nongkrong sembarangan. Biasakan begitu gampangnya saja. Begitu gampangnya saja perkataan yang sia-sia, caci maki. Seolah itu hal yang biasa saja. Oh itu biasa aja Pak, emang kita di tongkrongannya biasa mulutnya seperti itu. Itu biasa aja. Itu namanya orang hidup mencari kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus sungguh-sungguh menjadi teladan di dalam perkataan, bukan hanya perkataan. Tadi apa juga menjadi teladan dalam hal apa? Saudara, tingkah laku. Jadi perilaku setiap hari kita tuh harus sungguh-sungguh menjadi teladan. Selalu saya katakan bahwa kita itu sebagai anak-anak muda Boanerges. Boanerges itu artinya apa? Anak-anak guru, son of thunder. Yang namanya guru, yang namanya thunder itu dari jauh kelihatan cahayanya. Thunder itu dari jauh kedengaran suaranya. Artinya apa? Kehidupan kita itu dilihat dunia. Mungkin orang di luar sana mereka nggak baca kitab, tetapi yang mereka baca apa? Kehidupan saudara dan saya. Apalagi ketika mereka lihat, oh si A ini dia rajin ibadah, oh si B bahkan dia pelayanan, bahkan dia berangkat pagi sampai pulang malam. Waduh, rohani sekali yang dia lakukan kegiatannya. Tetapi ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Artinya mari teman-teman, sejak masa muda kita harus menjadi teladan bukan hanya perkataan, tetapi dalam tingkah laku kita juga. Saya pernah cerita bahwa pernah saya dulu diundang dalam sebuah persekutuan Tuhan di Harapan Indah. Ketika lagi sementara nyanyi, ada seorang bapak dia ikut ibadah, kelihatan banget kayak orang baru. Pertama kali ibadah saya lihat dia kayak gak tahu lagu, lihat selimut kiri kanan, disuruh yang berdiri, dia tunggu yang berdiri dulu baru dia ikut berdiri. Setelah selesai ibadah, pengurusnya panggil gini, Pak, tolong doakan bapak ini. Saya pikir mungkin sakit apa gitu ya, masalahnya apa gitu. Saya tanya, Pak mau didoakan apa? Dia bilang gini, Pak pendeta saya bukan orang Kristen gitu. Saya juga pakai juga. Saya berpikir mungkin dia habis mendapatkan sebuah mujizat yang luar biasa, atau mungkin dia dikhotbahin orang gitu kan. Saya tanya, kok bapak bisa ikut ibadah di sini gitu. Dia bilang gini, saya datang ke sini karena saya lihat teman saya orang Kristen orangnya baik-baik. Saudara bayangkan, cuma karena dia melihat perilaku dari teman-temannya orang Kristen orangnya baik-baik, itu membuat dia tertarik dengan kenal siapa itu Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan katakan kita itu kan terang, kita itu dilihat. Sehingga apa yang ketika dunia melihat kita itu apa? Bapa dipermuliakan.
Jadi teman-teman harus memastikan juga, tidak hanya perkataan kita, perilaku kita juga, tingkah laku kita juga harus sungguh-sungguh menjadi teladan. Tidak hanya menjadi teladan dalam ketinggalan, juga dalam apa? Dalam kasih. Jadi ini dalam kasih sama seperti ya bagaimana kita melihat kasih Kristus itu sendiri. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Iya kan? Yang tidak hitung-hitungan. Kalau dunia itu kan ukurannya, kalau lu baik sama gua bisa baik. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lu jahat. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, ya Alkitab bilang orang gak percaya Tuhan juga lakukan itu. Orang di luar sana juga mereka lakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh kita, apalagi di masa muda kita menjadi teladan dalam hal kasih. Kita selangkah jauh di depan orang-orang dunia ketika mereka berkata, gua baik sama orang yang baik sama gua. Tetapi kalau orang jahat sama gua bisa lebih jahat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang baik sama kita, ya kita baik. Orang sekalipun jahat sama kita tetap jadi orang-orang yang baik. Itu namanya kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Bahkan ketika orang bersalah sama kita, sekalipun sebelum dia minta maaf sama kita harus memiliki hati yang seluas samudra. Itu kalimat yang selalu digunakan oleh Ibu Gembala Sindah, Ibu Paliaji. Hati yang seluas samudra untuk apa? Bisa mengasihi, untuk bisa mengampuni. Kenapa? Ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni orang, itu sama seperti kita melepaskan sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Orang kemana-mana, kalau bawa sampah bisa nggak, saudara? Oh bisa aja. Kalau teman-teman ke kantor, teman-teman ke kampus, enteng-enteng sampah bisa nggak? Bisa. Tetapi enak, nyaman nggak nyaman. Demikian juga ketika kita selalu membawa dendam, kepahitan dalam kehidupan kita, ke kampus, ke sekolah, bahkan pelayanan, bisa aja. Tapi masih gak enak, gak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal. Apalagi kalau orang kita gak suka itu lagi ibadah sama-sama. Dia di depan, kapan itu kayak punya surga, gitu aja. Ayo, mari sama-sama kita harus menjadi teladan. Tidak hanya perkataan tingkah laku. Alkitab juga bilang apa? Teladan dalam hal kasih. Bahkan apa juga? Kesetiaan. Sebagaimana Tuhan itu setia, sebagai anak-anak muda kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kesetiaan itu bukan hanya berbicara tentang nanti begitu berkeluarga, setia dalam kepada pasangan saja, tetapi ketika kita masih muda, kita setia dalam apa? Apa yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan memberkati kita, papa mama bisa memberi kita bisa sekolah kuliah, ayo setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Ketika kita boleh pelayanan, ayo setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan setia. Kenapa? Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan pasti akan percayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dalam hal kesetiaan, apalagi tadi saudara, dalam hal kesucian. Nah, ini ada sesuatu hal yang penting. Artinya sebagai anak-anak muda, apalagi anak-anak muda Tuhan Kristus Tiberias, kita jangan alergi ketika mendengar firman Tuhan tentang kekudusan. Jangan kita alergi mendengar firman Tuhan tentang apa? Tentang pertobatan. Karena kita harus sungguh-sungguh menjadi teladan, hidup di dalam kekudusan. Apalagi visi yang Tuhan taruh, mempersiapkan jemaat yang kudus. Jemaat itu berbicara tentang siapa? Ya kita semua termasuk anak-anak muda. Kita dipersiapkan menjadi anak-anak muda yang kudus. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kesucian, bagaimana menjaga kekudusan hidup, menjauhi dosa dalam segala hal. Dan kita berani berkata tidak terhadap dosa. Itu gambaran orang-orang yang mau menyatakan diri. Jadi bagi sebagai anak-anak muda di tempat ini, kita belajar tadi poin yang pertama, supaya mari sama-sama jadilah contoh. Jangan hanya sekedar kita menjadi pengikut saja. Jadi kalau teman-teman, baik itu di kampus, baik itu mungkin di sekolah, jadilah orang-orang yang berani beda, ya kan? Jujur ketika yang lain curang, jujur ketika yang lain mungkin berdusta, baik ketika mungkin orang lain mungkin kiri kanan kita mereka menjadi orang-orang yang gak baik. Maka termasuk ya di media sosial juga kita bisa menjadi orang-orang bisa menginspirasi, menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, bukan hanya sekedar ikuti tren-tren yang kosong saja. Jadi seruan saya bagi setiap anak-anak muda di tempat ini, ayo untuk jangan sampai kita merasa minder. Sekalipun kita masih muda, kita bisa menjadi teladan. Bahkan mungkin di rumah sekalipun kita bisa menjadi teladan yang nyata dalam iman. Karena yang namanya kepemimpinan dalam hal rohani itu tidak tergantung usia, tetapi tentu pada karakter bagaimana kita menghidup bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itu yang pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Poin yang kedua yaitu apa? Think different, life transform. Artinya
Hidup kita itu harus apa ya? Harus berpikir itu tuh harus berbeda. Coba kita lihat ayatnya. Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan apa budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa sempurna. Jadi yang kedua, bahwa hidupmu itu akan dibentuk oleh apa? Pola pikir yang kamu pilih. Apa yang kamu kasih makan, itu yang akan mengendalikan hidupmu. Apa yang kamu tanam di pikiranmu, itu akan mengendalikan kehidupanmu. Karena kalau kita lihat ya di dalam kehidupan dunia ini ya penuh dengan berbagai macam template. Kalau kita lihat di media sosial, kalau orang pengen cari populer, oh saya mau ikut si A atau si B, si C, bisa ikuti. Atau kalau saya mau jadi apa, saya mau jadi orang yang kaya raya, kita bisa lihat di media sosial. Banyak orang mungkin mengajarkan menjadi kaya raya seperti ini. Itu kan ibaratnya template yang ditawarkan dunia. Kita bisa sama seperti mereka. Atau mungkin mendapatkan pengakuan, oh ada orang mungkin yang terkenal, ya tadi bukan siapa-siapa tetapi malah dikenal orang. Bisa saja, itu kan menjadi template yang ditawarkan dunia. Kita bisa ikuti mereka, bisa saja saudara. Tetapi yang Tuhan tawarkan itu apa saudara? Transformasi. Bagaimana pola pikir kita itu harus berubah. Itu dimulai dari mana? Cara kita berpikir. Karena pertobatan itu dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Karena kalau pikiran kita itu diperbaharui oleh firman Tuhan, maka seluruh kehidupan kita juga akan ikut. Pikiran kita itu sama seperti tanam. Tanah itu ibaratnya kalian mau tanam apa saja, itu akan tumbuh. Mau kalian tanam itu benih rumput, ya rumput yang tumbuh. Kalian mau tanam itu benih durian, yang tumbuh itu durian. Dalam pikiran kita juga sama. Apa yang kita tabur di dalam pikiran kita, itu juga akan tumbuh, dan itu juga akan mengadakan pikiran kita. Maka dari itu hati-hati dan apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan katakan ya, kita harus tanam benih yang terbaik itu apa? Firman Tuhan, supaya itu sungguh-sungguh bertumbuh dalam pikiran kita dan akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu bagaimana teman-teman di tempat ini harus banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya itu sebagai benih yang tumbuh dalam pikiran kita, yang pada akhirnya nanti akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua, di sana Alkitab mengajak kita supaya apa? Supaya kita berbeda dengan dunia. Harus mengalami perubahan pola pikir dalam segala hal. Kita menurut kehendak Allah, bukan hanya soal percaya, tetapi kita harus hidup terus menerus menjadi seperti Kristus. Karena kan perubahan itu Alkitab bilang sama seperti kita kenakan memakai jubah pakaian baru itu setiap hari. Saudara bayangkan kalau setiap hari itu kita ganti baju yang baru. Jadi baju hari ini beda dengan baju kemarin. Kalau kemarin kita masih suka dendam, kepahitan, sekarang itu udah nggak lagi. Kalau kemarin atau seminggu lalu kita masih kepahitan sama si A, sampai hari kita masih menyimpan kepahitan itu sama saja. Kita nggak pakai sama saja kita nggak ganti baju selama 1 minggu. Artinya masih pakai jubah yang lama. Mari teman-teman, saya dorong setiap kita di tempat ini. Ayo pastikan bahwa hidup kita itu kita harus mengalami perubahan setiap waktu. Kan selalu kita janjikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya setiap hari dalam kehidupan kita itu harus berubah. Saya dorong teman-teman di tempat ini, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau ada yang selalu setiap awal tahun punya resolusi baca firman sampai yang selesai, tuntaskan. Ya kan? Kadang-kadang mentok sampai kejadian keluaran imamat bilangan. Ya kan? Tahun depan 1 Januari kejadian keluaran imamat bilangan, ya kan? Tahun depan 1 Januari kejadian keluaran imamat bilangan, ya kan? Itu ibaratnya kalau nonton film drama Korea, episode A, B, C, balik lagi A, B, C, udah pelan-pelan. Jadi teman-teman, saya dorong, ayo baca firman Tuhan, renungkan. Kalau teman-teman ingat bagaimana pesan Pak Pariadi dulu menjadi Gembala Sidang, cintai firman Tuhan lebih dari apapun. Beliau itu dulu bukan orang percaya, tetapi dipaksa untuk baca kitab. Pariadi baca kitab, di situ ada ide kerajaan surga dan ikutlah aku. Seorang yang dulu bukan orang percaya, tetapi mendapatkan perjumpaan secara pribadi yang luar biasa dan menjadi contoh teladan yang luar biasa. Beliau melayani Tuhan sampai akhir hidup. Artinya kalau Bapak Gembala Menenggola Sidang sudah memberikan contoh yang luar biasa, artinya kita sebagai anak-anak muda sejak masih pada masa muda kita, ayo kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya perubahan pola pikir kita itu berubah. Karena tadi saya bilang, apa yang kita kasih makan itu akan mengendalikan hidup kita.
Kalau kita memperbanyak firman Tuhan dalam pikiran kita, maka saya percaya bahwa firman Tuhan kita, kehidupan kita itu tentu akan dituntut, tentu akan dipimpin oleh firman Tuhan supaya kita tidak pernah tersesat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir itu apa? Trust the process, trust the planner. Artinya kita harus percaya dengan rencana Tuhan, bahwa bahkan setiap proses. Kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Yang ketiga, bahwa Tuhan bukan hanya tahu jalanmu, karena Dia itu yang merencanakannya. Sekali lagi, Tuhan bukan hanya tahu jalanmu, tetapi Dia merencanakannya. Memang kalau kita mau jujur, kita mau kan semuanya itu menjadi jelas. Yang kita mau semuanya itu jelas, semuanya itu instan, bahkan kalau perlu semuanya tanpa rintangan. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk kita bisa memahami semuanya. Tuhan tidak memanggil kita untuk kita bisa mengerti semuanya. Kadang-kala proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita mungkin gak paham, kita mungkin gak ngerti. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk percaya. Tuhan memanggil kita untuk apa, saudara? Untuk taat. Karena kita bilang ketika kita memilih untuk berserah, ketika kita memilih untuk percaya, maka firman Tuhan bilang apa? Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Sejak kita masih muda, kita memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak harapan. Mungkin teman-teman yang melanjut sekolah kemana, melanjut kuliah berjurusan apa, atau mungkin teman-teman yang mau masuk kerja. Dalam setiap detail keputusan yang mau kita ambil, bawa itu semuanya di dalam doa. Amin. Amin. Apapun itu, kita bawa semuanya itu di dalam doa. Termasuk ketika nanti kalian sudah beranjak, sudah dewasa, sudah mau berumah tangga, untuk membeli pasangan hidup, ayo dibawa itu di dalam doa. Apapun itu, dalam segala keputusan, bawa itu semuanya di dalam doa. Dan ingat, jangan pernah kita takut gagal. Amin. Sama-sama bilang jangan takut gagal. Bilang kiri kanan kalian jangan takut gagal. Karena Tuhan itu bekerja dalam proses, bukan hanya hasil saja. Apa yang mungkin bagi kita anggap sebagai sebuah kegagalan, Tuhan bisa gunakan itu untuk mengenapi rencananya dalam kehidupan kita. Selama jalan ini masih berdetak, ya selama dari ini masih mengalir, Tuhan belum berhenti bekerja. Bahkan Tuhan belum berhenti untuk berkarya. Kalau hari ini kita mengalami namanya kegagalan, belajar untuk tetap bersyukur. Kita lihat begitu banyak dalam Alkitab tokoh-tokoh yang mereka melewati jalan-jalan yang sulit, tetapi bukankah itu juga menjadi bagian dalam rencana Tuhan bagi mereka? Siapa? Kita tahu bagaimana kisah tentang Yusuf. Dia bukannya orang jahat, seorang anak muda, tetapi dia harus melewati masa-masa yang sulit. Dia dijahat sama abang-abangnya sendiri, dia dijual menjadi budak, hidupnya menderita, difitnah lagi sama istrinya Potifar. Tetapi dia tidak kecewa sama Tuhan. Dia memilih apa? Taat, tidak melawan Tuhan. Dia memilih setia sampai pada akhirnya apa yang bagi manusia menganggap jalan-jalannya merupakan jalan-jalan yang sulit, yang berat, yang mungkin orang berpikir bahwa dia hidup dalam kutub, tetapi lewat jalan-jalan itu Tuhan membawa dia sampai dia berjumpa dengan Firaun. Artinya buat teman-teman di tempat ini, kalau hari kita mengalami namanya kegagalan sekalipun, mungkin kita mengalami namanya kemandekan sekalipun, tetaplah percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam proses. Amin. Jadi teman-teman, poin yang ketiga bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya akan prosesnya Tuhan, dan kita harus sungguh-sungguh percaya akan rencananya Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan bukan hanya tahu setiap jalan kita, Tuhan yang merancangkan. Dan firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi jadi firman Tuhan yaitu apa? Masa depan yang penuh harapan. Maka dari itu sejak masa muda kita, ayo libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, undang Dia setiap waktu di dalam iman, serahkan setiap keputusan kita, apapun itu pilihan yang kita ambil, bawa itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang tahu, hanya Dia yang mampu membawa kita, bahkan menuntun setiap kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan firman Tuhan pada sore hari buat rekan-rekan muda sekalian, bahwa ingat bahwa hidup kita itu bukan produk acak. Hidup kita itu bukan sebuah produk yang gak jelas. Karena apa? Hidup kita itu adalah rancangan Allah yang spesifik. Sama-sama katakan rancangan Allah yang spesifik. Maka dari itu jangan sampai kita menggunakan template dunia yang berubah-ubah. Yang namanya tren, yang namanya dunia itu bisa berubah-ubah. Tetapi mari sama-sama kita gunakan template daripada Tuhan.
Apa level daripada Tuhan? 3 hal yang kita pelajari hari ini, bahwa yang pertama, jadilah teladan sejak kita masih muda. Sejak kita masih muda, jadilah teladan. Jangan kita berpikir nanti saja. Yang kedua, yaitu apa? Bentuk pikiran kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena apa yang kita kasih makan, itu yang mengendalikan kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan 3 template Tuhan ini, maka saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda di tempat ini bukan hanya kita menjalani hidup saja, tetapi setiap kita anak-anak muda di tempat ini kita menggenapi tujuan kekal dalam kehidupan kita. Amin. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Musik bermain lagu dengan lembut sejenak, kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Pernahkah setiap kita anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, kita merasa kita tidak cukup hebat, kita merasa kita tidak cukup berpengaruh, kita merasa bahwa kita tidak punya kemampuan, atau mungkin kita merasa kita masih terlalu muda untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Karena dunia seringkali memaksa kita untuk mengikuti cetakan yang mereka buat. Harus seperti ini, harus punya itu, harus jadi seperti mereka. Sehingga setiap hari kita disibukkan, kita selalu membuka sosial media, kita lihat orang-orang, dan kita mulai membandingkan diri kita kepada mereka. Dan kita selalu ingin sama seperti mereka. Itulah cetakan yang ditawarkan oleh dunia. Hari ini firman yang kita dengar sama-sama, bahwa Tuhan ingatkan bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi copy paste dari dunia ini, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti cetakannya Dia, cetakannya Tuhan. Template yang dirancang dengan penuh kasih dan tujuan kekal. Memang dalam kenyataannya sebagai anak-anak muda kita sadar bahwa tekanan itu begitu nyata, karena kita dikejar citra yang sempurna. Kita seperti didesak untuk ikuti tren agar dianggap cukup keren, cukup baik, cukup oke, cukup sempurna. Apalagi ketika kita melihat bahwa postingan kita begitu banyak yang kasih like, komen dan lain-lain, kita merasa bahwa kita sudah cukup oke, cukup keren. Tetapi apakah itu bentuk yang Tuhan rancangkan untuk kita? Ketika dunia berkata harus jadi seperti ini supaya bisa diterima, tetapi Tuhan berkata, aku sudah menerimamu, sekarang izinkan aku untuk membentuk. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sedang mencari anak-anak muda yang paling populer, tetapi Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang berani berkata bahwa aku tidak akan memakai cetakan dunia, aku mau dibentuk oleh Tuhan. Beranikah setiap kita yang hadir sore hari mengambil cetakan itu? Cetakan yang mungkin sunyi, tetapi penuh kuasa. Cetakan yang mungkin berbeda, tetapi memiliki tujuan yang kekal. Karena cetakan dunia bisa berubah-ubah, tetapi cetakan Tuhan bersifat kekal. Karena kamu diciptakan bukan untuk meniru, tetapi kamu diciptakan untuk menjadi dan dalam bentuk yang Tuhan rancangkan sejak semula. Dan kita boleh bertanya kepada diri kita sebagai perenungan sore hari, apakah saat ini kita sedang menyesuaikan diri dengan dunia hanya supaya tidak merasa ketinggalan zaman? Apakah hari sungguh-sungguh aku mengizinkan Tuhan membentuk aku, walau ketika Tuhan membentuk kita tidak selalu nyaman? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa rancangan Tuhan awal tidak selalu instan, tetapi tentu yang terbaik? Mari pada sore hari ini firman boleh kita dengar sama-sama. Ada 3 kunci dari Tuhan. Jadilah teladan ketika kita masih muda, bahkan meski kita masih muda. Karena umur bukan penghalang untuk berdampak. Tuhan ingin kita menunjukkan iman lewat sikap, bukan usia. Berubahlah lewat pembaruan pikiran kita. Karena dunia ini akan selalu menekan kita untuk menyesuaikan diri, ikuti cara dunia. Tetapi hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kita dari dalam, menjadikan kita serupa dengan Kristus.
Dan yang ketiga, percaya pada Tuhan sepenuhnya. Karena saat kita melepaskan kendali dan berserah kepada Tuhan, maka Dia sendiri yang akan membimbing setiap langkah kita. Bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi hidup menjadi pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman boleh kami dengar. Karena Engkau tidak melihat kami dari usia, tetapi dari hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi teladan meski kami muda. Ajar kami untuk kami mengisi pikiran kami dengan kebenaran itu firman. Dan ajar kami untuk selalu percaya kepada-Mu sepenuhnya. Karena kami hidup menurut cetakan-Mu, bukan dunia ini. Buat kami sesuai dengan rancangan. Karena kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang terus menuntut kami datang kepada-Mu. Karena kami begitu lelah, kami capek untuk memakai bentuk yang bukan dari-Mu ya Tuhan. Bentuk kami kembali, pakai kami untuk rencana-Mu. Meskipun jalan kadang kami tidak pahami, tetapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik. Hari ini kami memilih template-Mu, bukan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.